Eh, Hai, halo, halo. halo. Hai Jaka, Tante atau Jaka ini? Hai Melisa Denis lagi latihan. Dah, Ya lagi udah nggak usah latihan. buka mute, nggak usah buka mute. Ya. Tadi Acon nggak masuk, keluar lagi. Oh, Henny, Hen. Oke, Kak Atiko aja dikit. Halo, Ci. Halo. Halo. Udah makan belum? Udah dong. Kok di belakang lu ada startup? Lu nonton ya? Bentar. Oh, maaf. Itu tadi habis meeting. Oh iya, nggak masalah. Teman-teman kenalin, ini teman baru kita Henny. Wah, halo. Tinggalnya nggak jauh dari sini. Ya, hai. Temannya Yenling. Ya. Oh. Daerah Kebon Jeruk juga, Kebon Jeruk. Oh. Sawo besar. Bukan RCTI ya. Jeruk kan ada 2 tuh. Sawo besar sama RCTI. Oh, Kebon Jeruk yang satu lagi. Yang sawo besar. Oh, sawo besar. Oke. Oh. Halo Aman. Suamin, Ellen. Ya. Malam. Ya, shalom. Kak Ati, Ko Ajon. Shalom. Oke. Kak Ajon udah makan belum itu? Belum, Ci. Ayo, kasihan. Belum bakunya, Ci. Udah nyemil banyak lah. Makanya ntar. Disetrap dulu ya. Makannya jam 9. Kalau makan dulu nanti tidur. Dia habis makan ngantuk. Oh. Jadi disetrap dulu. Kacian. Oke, tunggu. Gua print screen dulu ya. Lo orang senyum untuk memanggil yang lain. Oke. Oke. Biasa harus diingat. Kayak sekolah minggu ya? Iya. Hai. Ayo masuk. Oke. Itulah fungsinya broadcast. Halo Nancy. Hai. Halo. Hai. Si Jonas mana? Ini lagi nonton YouTube, Ci. Oh ya? Nonton apa Jonas? Nonton apa sih? Nonton Hamster. Hai dulu, hai. Hai. Udah gede ya dia ya? Jonas, ke sekolah minggu yuk. Ada banyak mainan lah. Sama banyak teman. Iya, banyak teman tuh. Yuk mau sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya. Mau nggak? Nama siapa? Yanita. See you. Apa see you? Iya, yuk mau nonton. See you. See you. Iya, nontonlah. Iya. Oke. 7.15 udah siap yang lain. Oke. Kita mulai dulu aja ya. Oke. Ya, kita tetap mulai doa dulu. Oke. Berarti saya serahkan waktunya ke Melisa. Silakan Mel. Halo, shalom semua. Shalom. Mewakili Sel Group Kesaksian, mau welcome setiap teman-teman yang dari Sel Group Love. Halo, Kak Ati, Ko Ajon, ada, ini mah teman kita ya, temannya Ayen Ling ya. Halo semua. Oke, kita seperti biasa ya akan mulai dengan doa bersama. Dan untuk doa bersama malam ini, aku rindu gitu untuk meresponi apa yang Evangelis John berikan di minggu lalu gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, ada dibahas tentang talenta gitu. Talenta yang sekecil apapun, mau yang cuman walaupun contohnya yang talenta yang satu semua gitu kan. Pengennya sih kita bisa ya memberikan yang terbaik gitu buat Tuhan. Terus aku jadi mikir gitu ya, talenta apa yang bisa gue punya ya? Pengen juga
coba gitu dilatih gitu. Jadi gue pikir kayaknya ada satu talenta kayaknya dalam hal bercerita kayaknya lumayan pucuk. Jadi aku akan coba malam ini untuk bercerita sama teman-teman. Jadi doa bersama malam ini akan dimulai dengan satu cerita. Sebentar. Amin. Haleluya. Oke, udah kelihatan ya. Kok langsung ke sini? Sorry, udah bocor. Oke, dari satu cerita, kisah ini bermula dari dua orang anak bernama Wilbur dan Orville. Satu pagi mereka bangun dalam keadaan exciting karena mereka sedang menantikan papa mereka yang akan pulang dari bisnis trip. Papa mereka adalah Mr. Milton. Dia adalah seorang pendeta. Karena dia adalah seorang pendeta, seringkali dia akan bepergian dari satu kota ke kota yang lain untuk memberikan sermon. Dan pagi itu mereka tahu, hari ini papa akan pulang. Mereka tahu setiap kali papa pulang, papa nggak pernah datang dengan tangan kosong. Papa selalu datang membawa hadiah. Mereka lihat Mr. Milton dan langsung memeluk, Denny bawa apa hari ini? Teman-teman tahu kisah ini terjadi di tahun 1800-an. Ini bukan kisah sekedar kisah ya, ini kisah nyata ya teman-teman. Kisah ini terjadi di awal di akhir tahun 1800-an. Ketika Mr. Milton mengeluarkan satu mainan, teman-teman bisa lihat di situ ada namanya adalah toy glider. Wow, Wilbur dan Orville berdecak kagum. Mereka anak tahun 1800-an ya teman-teman, nggak seperti anak kita tahun 2000 ngeliat benda ini apa itu? Mereka nonton, wow, gimana cara mainnya Pak? Kalau kalian tahu ya, nonton Doraemon kan semuanya mengalami masa itu ya, main baling-baling lagi. Jadi waktu itu Wilbur dan Orville berpikir, Papa, benda ini sangat keren. One day, aku mau bisa terbang seperti benda ini. Apa yang Mr. Milton katakan? Mr. Milton berkata sama mereka, nah, nggak ada orang yang bisa terbang. Hanya malaikat di surga kiriman Tuhan Yesus. Manusia nggak bisa terbang. Teman-teman tahu, 20 tahun kemudian, bahkan sampai hari ini, kita udah nggak kenal siapa itu Wilbur, siapa itu Orville. Yang kita tahu mereka adalah the Wright brothers. Kita kadang-kadang sebagai orang tua, kita bisa merasa gagal. Kok kayaknya hal yang kita lakukan ke anak kita, ya nggak matter lah, gitu-gitu aja, hal-hal kecil aja. Tapi kita belajar dari Mr. Milton ini. Aku yakin ketika Mr. Milton membelikan mainan buat anak mereka, mungkin sekedar Roh Kudus bilang sama Mr. Milton, pilih mainan yang itu, kasih mereka. Tapi Mr. Milton nggak pernah berpikir kalau mainan ini akan menjadi inspirasi anak buah anak mereka menjadi penemu pesawat terbang. Bahkan toy glider ini masih ada di Museum Penerbangan Amerika sebagai benda yang menginspirasi brothers untuk menciptakan pesawat. Teman-teman kebayang nggak sih? Kita juga sering kadang-kadang ngomong gitu ya sama anak kita kalau mereka udah mulai ngomong yang ngaco-ngaco. Nggak ada lah, benda itu nggak ada. Tapi bayangin 20 tahun abis kita ngomong benda itu seperti yang terjadi sama Mr. Milton. Anak mereka ngajakin mereka terbang pakai pesawat ciptaannya mereka. Wow, kebayang nggak sih apa yang menjadi impian anak-anak ini benar-benar terjadi gitu. Dan bahkan ketika mereka hanya punya keinginan kecil, satu hal kecil, mereka hanya mau menghidupi mainan yang pernah diberikan sama papa mereka. Mereka nggak pernah berpikir gitu akan terjadi satu penerobosan besar di mana mereka menjadi pelopor sejarah penerbangan dunia. Kalau bukan karena mereka, kita nggak bisa naik pesawat. Namanya Jakarta mungkin ada naik mobil, berenang nyeberangin lautan mungkin. Tapi karena mereka, karena the Wright brothers, kita bisa naik pesawat. Bahkan mungkin Wright brothers ini nggak tahu kalau 100 tahun setelah mesin yang mereka ciptakan, dengan mesin sederhana itu dapat membawa orang untuk terbang keluar angkasa. Iya. Aku bilang sama semua mama-mama yang ada di tempat ini, aku percaya karena kita dari wilayah keluarga ya, banyak mama, banyak papa, seringkali kita nggak sadar gitu, apa yang kita lakukan ke anak kita, perkataan, hadiah, atau bahkan mungkin selentingan kecil yang keluar dari mulut kita, itu bisa membawa satu impact yang sangat besar gitu buat anak-anak kita. Dan aku mau setiap teman-teman, talenta sekecil apapun yang kalian punya, ayo diasah. Karena kita percaya nggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Jadi mari segera daftarkan dirimu ke ketua grup. Pelayanan yang mau kau dukung. Ya. Selesai sel grup hari ini. main poinnya udah nyampe. Gitu, maaf. Oke, yuk kita sama-sama mau tenangin diri, kita mau diam sejenak, kita mau bermazmur buat Tuhan.
Kita mau tenangin hati dan kita mau memuji menyembah Dia ya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh yes Tuhan, kami percaya Kau yang terima pujian. Yes Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau malam ini Tuhan kami dapat bergabung Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bukan karena kebetulan, tapi sungguh Engkau yang menghendaki Tuhan. Kami dapat bergabung, di mana saat kami bergabung Tuhan, api Roh-Mu akan tercurah pada setiap kami Tuhan. Siapapun Amin. Tuhan yang mulai kehilangan apinya akan disulut lagi. Tuhan, biarkan kami terus memandang kepadamu, mencari wajah-Mu Tuhan. Amin. Kami doa kami malam ini Tuhan dengan satu ayat. Tuhan, dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yuk Amin. kita sama berdoa untuk setiap orang yang melayani malam ini. Ada Jali, ada Denis, ada Melissa, ada Jengkel, dan juga ini. Kita sama-sama sebutkan nama-nama ini. Amin. Tuhan terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena Engkau yang menguatkan kami. Setiap orang yang akan melayani Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan Engkau menganggap kami setia, mempercayakan pelayanan ini Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan sungguh Tuhan, ketika kami melakukan pelayanan kami pada hari ini, Amin. Dan malam ini Tuhan, we don't just do it. Kami nggak hanya mengerjakan sesuatu Tuhan. Mohon dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan setiap orang yang melayani hari ini, yang boleh menjadi satu kesatuan dalam Engkau. Berkati Ci Aileen juga Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
kita akan berdoa. Mohon maaf mungkin dari Cell Group Love, Melissa nggak bisa sebutin nama teman-teman yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, tapi untuk dari Sel Kesaksian kita akan berdoa untuk Yeni, Mama Yeni, I Amo, Cipapa, Ahem, Papa Asang, dan Papa Riko. Mungkin untuk teman-teman dari Cell Group Love bisa sebutin nama-nama temannya, teman-teman dari Mama Cell Group Love. Mama Santi. Oke, ada Mama Santi. Kita boleh sama-sama buka mikrofonnya, kita sama-sama berdoa melalui ayat Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan setiap orang-orang yang sedang lemah tubuh, dan gak cuma kesembuhan mereka, kita juga berdoa untuk keselamatan mereka. Mereka akan mengenal Tuhan Yesus, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan mereka. Jadi kita sama-sama berdoa, Tuhan kami percaya. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa, kami mau kirimkan setiap teman-teman kami. Percaya Tuhan, Kau akan datangkan kesehatan, kesembuhan, Kau akan menyembuhkan mereka, Kau akan singkapkan Tuhan Yesus, sembuhkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan. Serahkan Tuhan buat Yeni, Tuhan buat Mama Yeni, Tuhan Yesus akan berikan kesehatan. akan buat Cipapa, menyerahkan buat Ahem, jangan buat Papa Asang, Papa Riko, buat Mama Santi, buat Murni. Bapak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kuasa kesembuhan terjadi. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup Tuhan adalah tabib ajaib. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami percaya malam ini itu semua terjadi. Amin. Kita masuk dalam doa yang terakhir. Yuk kita mau berdoa buat setiap anggota sel grup kita. Kalian boleh lihat teman-teman kalian apakah udah berkumpul semua? Yang ketua sel grup, asisten, boleh dicek anggotanya satu-satu apa udah kumpul semua. Kalaupun ada yang belum, nggak apa-apa, kita sebutin nama mereka, kita berdoa yuk supaya Tuhan sendiri yang memberikan mereka kerinduan untuk segera bergabung dalam sel grup malam ini. Ayat yang kita pakai dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kami kasih berdoa. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak Tuhan Yesus goyah, terus berdiri di dalam Engkau. Kami giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan persekutuan dengan Engkau tidak pernah sia-sia. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak love, berkati anak-anak kesaksian. Kami semua adalah orang-orangnya Bapak. Boleh diberkati. Karena kami giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga merasa Tuhan Yesus tidak Tuhan sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku minta izin dari untuk doa bar malam ini, Ci. Thank you. Yes Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Bapak yang mendengarkan doa kami siang dan malam. Tuhan, kami percaya apapun yang sudah kami sebutkan, yang sudah kami serukan dengan segenap hati kami malam ini, bahkan apa yang belum kami sebutkan sekalipun, Engkau tahu setiap kebutuhan kami, dan kami tahu malam ini Engkau sebagai Bapak yang baik, Tuhan, Engkau sudah siap untuk memberkati setiap kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan untuk gathering malam ini dalam tangan-Mu. Bersyukur buat setiap teman-teman yang sudah masuk, kami juga serahkan setiap teman-teman yang belum bergabung. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengingatkan mereka, menarik hati mereka, sehingga sungguh Tuhan malam ini tidak ada satupun yang ketinggalan. Setiap kami boleh masuk di dalam persekutuan dengan Engkau dan menerima berkat yang sudah Kau sediakan buat kami malam ini. Terima kasih Yesus, kami mau sambut kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Yes, thank you, Melissa. Yes, luar biasa. Sebelum Cian ngomong sesuatu, kita dari pengen kenali mungkin teman-teman yang baru pertama kali gitu ya. Jadi bersyukur banget ada gathering hari ini antara Love dan Kesaksian. Nah, yang namanya Anita Kusno, yang mungkin ada yang nggak tahu ya, itu adalah ibu pendeta kita ya. Jadi gereja kita namanya Exodus Bread of Life Church, dan
Anita Kusno, Ibu Anita Kusno ini ya, Pendeta Anita Kusno ini adalah Ibu Gembala kita. Kita beri tepuk tangan buat Cian yang akan Thank jadi you. host pada malam hari ini. Oke, silakan kepada host malam ini, Cian, silakan. Ya, oke, thank you banget buat Angel, juga terima kasih buat Melisa, luar biasa banget cerita dan doanya. Dari awal udah sangat terbakar sekali. Sayang banget ya yang tadi nggak ikut, boleh ikut siaran ulang di YouTube ya. Oke, ya oke. Nah, sebelum kita sama-sama main, aku pengen welcome dulu teman-teman baru di antara kita ya. Oke, ada nggak yang hari ini pertama kali ikut gitu ya? Tadi saya dengar ada yang namanya Henny, boleh lambai-lambaikan tangannya? Ya, Henny kedua kali. Oh, kedua kali. Ya, Hai. Oke, salam kenal ya buat Hai, Henny. Henny. Ya, oke. Lalu malam ini dari Cell Group Love ada Ia Cuan. Halo, Ii. Halo, Iya Cuan. Mana Iya Cuan? Weh, luar biasa Ii kita ya. Oke, Ia Cuan. Lalu ada siapa lagi ya? Oke, yang lain kayaknya Sherry. Sherry udah Iya. sering ya? Sherry pernah berapa kali? Sherry. Halo. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, aku rindu kita sebelum permainan gitu ya, kita saling menyapa yuk gitu ya antara Cell Group Kesaksian sama Cell Group Love gitu ya. Boleh nggak yang Cell Group Kesaksian bilang shalom gitu ya? Ya, nanti yang Cell Group Love bilang I miss you gitu ya. Oke? Ya. Cell Group Kesaksian dulu ya. Oke, siap-siap ya mic-nya dibuka Ayo ya. buka, Oke. buka mic-nya. Ya. Ya, oke ya. Ya, kita berapa bulan sekali ya? Lama banget ya kita nggak bergabung ya. Iya, Oke, jadi malam ini terakhir kapan? kapan ya? Terakhir kayaknya yang Yeni sama Tahun siapa lalu ya? Ko Ajon, pernah Ko Ajon juga sekali. Oh ya, oke. Oke, kesaksian jangan malu-maluin ya bagi Ya, 4 oke suara. ya. Oke. Aku hitung sampai 3, Cell Group Kesaksian boleh langsung shalom gitu ya. Ya, Cell Group Kesaksian terkenal dengan antusiasnya ya. Nanti disambut sama Cell Group Love I miss you gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Miss you. Nah, oke. Sekali lagi ya. Saya belum kompak nih. Ya, 1, 2, 3. Shalom. I miss you. Ya, oke ya. Oke, nggak lama-lama lagi saya persilakan buat Ci Aileen yang akan bawa kita dalam games malam ini. Ayo, shalom semuanya. Halo. Ayo, yang mau ikut main Shalom, ya, biar seru. Nah, permainannya gampang tapi apa ya? Gampang-gampang susah. Gampang susah. Bingung bahasanya ya. Iya, semua pada tahu dong kalau cewek itu kemana-mana bawa tas, benar nggak? Betul. Nah, aduh sorry deh, aku tutup ini deh kalau aku ini nggak nampak barang yang dibawa. Bentar ya. Oh, background-nya. Oke, background-nya. Oke. Tutup dulu deh. Oke. Nah, kalau cewek kemana-mana kan bawa tas, benar nggak? Nah, mau nebak apa? Nebak isi tasnya cewek itu apa sih? Gitu. Waduh. Dalam ini ada 15 item barang. Kira-kira apa sih yang biasa cewek bawa keluar ya? Tasnya kecil kok barangnya banyak ya. Ini belum penuh loh, masih belum sampai setengah loh. Ini. Luar biasa. Ada 15 barang nih di dalam gitu. Oke. Nah, permainannya aturannya begini. Supaya waktu menjawab bisa dipilih jadi raise hand. Jadi raise hand-nya gini. Coba semua pada raise hand deh. Gini. Iya, bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Nah, raise hand. Ayo, bisa nggak? Gimana sih? Nah, oke. Nah, oke. Nah, nampak tuh raise hand-nya. Jadi siapa yang duluan raise hand itu yang nanti yang diminta. Cian bisa lihat nggak, Cian? Bisa. Aku juga bisa lihat. Oke. Aku bisa lihat juga. Iya. Kalau gitu berarti Angel aja, soalnya Angel layarnya bisa lebih banyak. Iya. Gue layarnya bioskop di sini. saya enggak, tapi cuma takutnya nanti mantau saya lebih fokus ke sana kan. Aduh, jadi nggak perhatiin. Oke. Nah, jadi boleh nanya barangnya misalnya itu dipakai di wajah atau apa boleh. Kriterianya ada boleh. Tapi siapa yang memang mau menebak langsung silakan gitu. Kira-kira apa sih di tas cewek itu gitu loh. Oke, gampang. Oke. Jadi 15 item barangnya udah ditulis di sini, yang sudah ditebak akan dicoret gitu loh. Oke. Oke.
Si Soalnya Effendi ya tuh main ada gamenya pengatur Effendi. gaya, ada sutradara di samping gitu. Asisten. Jadi sutradaranya lebih menjebak, barang-barangnya lebih ini, tapi saya masih baik hati deh. Benar-benar barang wanita dah. Oke. Oke. Nah, oke, barang pertama. Oke, tunggu Presentnya semuanya dulu. lower hand, lower hand. Lower hand dulu. Oke. Tunggu gua lower handin. Lower hand ya? Cewek. Oke. Oke, sudah. Kira-kira barang pertama apa? Oh, Siatli, woi gila cepet banget Siatli orang. duluan. Oke, Siatli. Lipstick. Lipstick. Sorry tidak bawa lipstick karena nggak pakai lipstick. Oh. Padahal gue juga mau tebak lipstick lo tadi. Oke. Oke deh, kalau gitu Melisa atau Dennis dulu. Hand sanitizer. Hand Hand sanitizer, maaf dah, soalnya tasnya kekecilan jadi nggak bawa. Oh, Dikerjain ya. dikerjain. Dennis mau tebak nggak, Dan? Oh enggak, Dennis sudah turun ya. Oke. Ciali. Cilili. Cilili ya. Apa Cilili? Nggak kedengaran, Ci. Apa? Power bank. Nggak kedengaran, Cilili, kayaknya suaranya mute ya? Atau handsfree-nya yang masalah? Iya, kayaknya handsfree-nya. Kita Ah, mesti nebak mulutnya kayaknya nih. Coba ngomong lagi, coba. Bedak kompak. Oh, bedak Tidak ada, kompak. karena saya mukanya malas lagi ditempelin karena takut berminyak. Bedak Waduh. kompak. Oke. Oh, tunggu. Oke, kalau gitu Elina. Oh, berarti kita belum ada yang bener loh. Elina. Iya. Kartu kredit. Kartu kredit. Maaf ya, saya mata duitan. Luar biasa. Alina satu. Ya, Yeay. cepat ya, Ci, ya. Oke. Hao. Oke. Satu sudah dicoret. Lalu Oke, lanjut. next satu lagi Susan. Silakan Susan. Apa, San? Tisu. Tisu apa? Tisu basah. Kirain tisu WC. Satu. Wah. Masa Luar nggak bisa biasa. hidup tanpa tisu basah? Oke. Good. Oke. Sekarang Lanjut barang ketiga. Agus Cahyadi sama si Tini, terserah siapa. Udah ketebak ya? Karet rambut katanya. Karet Pak rambut Agus, katanya Ci Ailin. Tidak ada karena tidak pakai karet rambut. Oh, oke. Susah bener. Oke, Yovita. Handphone. Nah, kebetulan saya suka pegang di tangan, jadi pada saat ini tasnya ini nggak ada handphone karena kekecilan gitu, jadi nggak taruh handphone di dalam. Oh, berarti ini benar-benar nggak gampang loh. Oke. Siatli mau mencoba lagi. Siatli silakan. Tadi Dona juga angkat tangan bukan Dona? Iya, Dona angkat tangan juga. Oke, nanti ya. Siatli, abis Siatli. Siatli? Di mobil. Apa? Kunci mobil katanya. Nah, ini nggak mungkin ada di tas gua, nggak bisa bawa mobil. Oke. Dona mana Dona tadi? Dona silakan Dona. Dompet. Kebetulan di sini tidak taruh dompet. Oh. Karena biasanya saya juga jarang bawa dompet ya, kecuali kadang-kadang tertentu aja. Kalau bawa tas kecil nggak bawa dompet, padahal bawa satu amplop kecil aja. Oh, kartu kredit Nah, berarti. di sini yang tidak tadi. ada, makanya taruh kartu kredit di dalam. Oh, oke. Oke, Kak. Yovita tadi udah belum? Yovita, silakan Yovita. Udah ya? Udah, Yovita udah kan? Oh, Yovita udah oke. Kak Ati, Kak Ajon? Pulpen. Ya, benar banget, pulpen. Cowok kayaknya yang baru bisa mikir. Karena kalau Oke. nggak ada pen gawat ini, apalagi masa sekarang tidak boleh pinjam pen orang lain. Oke. Oh, oke. Lanjut. Kak Ati ada mau nebak, Kak Ati? Duit ada nggak, Ci? Kebetulan, maaf Kak Ati, kebetulan tadi nggak mikir bawa duit, jadi bawa kartu saja. Tidak ada duit. Oke. Gue jadi pengen lihat tas gue isi apa sih? Oke, Melisa atau Dennis silakan. Parfum.
Parfum. Karena biasanya semprot dari rumah, jadi nggak bawa di dalam lagi dan nggak pergi. Kan kalau makannya bau di barbecue kan kita kesemprot lagi. Oke. Pakai kipas-kipas gini. Ya, oke. Ini lanjut Kak. Oke, Cilili dulu ya. Cilili silakan. Boleh ya jawab lagi ya? Boleh. Mungkin bawa masker cadangan. Kebetulan tidak bawa masuk Cilili. Ya, cuma pergi ke tetangga doang. Itu aja nggak ganti-ganti ya. Apalagi ya? Oke. Lina, sekarang Lina silakan Lin. Abis Lina Okta ya. Sisir. Soalnya biasanya jarang sisiran, Ci. Agenda. Agenda dia bilang Ci Elin. Agenda ada nggak? Agenda tidak ada juga karena Nggak ada biasanya juga. dicatat di handphone. Iya, Jawab pakai ya. HP. Iya. Ini nggak jawab. Okta. Kunci rumah? Kunci rumah. Kebetulan tidak masuk di dalam karena biasanya saya bawa 2 tas, satunya itu ada tas sampah. Jadi kunci rumah, biasanya power bank, kebablasan. Di tas Power sampah. Jadi bank. pas yang saya tenteng turun itu biasanya barang-barang kecil yang memang emergency diperlukan itu. Oh. Oke. Boleh nanya juga ya? Boleh nanya juga ya. Oh cluenya iya, boleh kira-kira nanya apa? juga ya. Oh iya, boleh nanya juga. Cluenya dong, kasih cluenya. Iya, Cilili nanya dong krunya kira-kira apa? Cluenya. Dimakan? Bukan. Oke, tunggu Cilili pikir dulu ya. Santo dulu, silakan Santo yang udah raise hand ini dulu. Oh ya udah. Belum. Oh, Santo nggak jadi. Yang rohani dikit sih. Yang Alkitab. rohani dikit. Alkitab. Cielin. Karena Caca kecil banget nggak bawa Alkitab, jadinya Alkitabnya udah bawa di HP. Kurang Jadi rohani. biasanya suka berarti. pegang tas begini, HP-nya udah dipegang Kurang. di tangan ini ya. Cielin, Santo bilang lu kurang rohani. Kurang ajar memang dia itu. Jadi Kurang dibawa ajar di dia itu. sini Santo, aman. Oke, jadi yang angkat tangan ini kalian juga boleh bertanya Boleh tanya ya. Iya, misalnya boleh nanya. kira-kira Oke. apa cluenya Kalau gitu, ini Shirley kayaknya lagi yokong ini dia. Oke, Shirley ayo. Ini ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya, ada. Dan ada hadiahnya dong, nanti dipilih-pilih lagi. Boleh dipilih lagi loh, pakai pilih lagi. Iya, loh. yang tadi disebutin 15 itu jadi hadiah, kunci mobil, kartu kredit, itu hadiahnya. Gua dapat pulpen dong. Enggak. Tidak masalah, langsung dikirim ntar. Jadi gua downloadnya 17 doang. Aku dapat kartu kredit dong. Limitnya Iya. berapa nih? Gawat ini, gawat. Ya, Nah, Shirley, kita tinggal 10 menit ya. Waktu ya, kita Shirley sudah mau 10 jawab menit. nggak? Kacamata ya? Kacamata benar. Wah. Pinter loh Shirley loh. Yo, Luar Shirley dari biasa. dulu ini. Habis hamil pinter ya. Lanjut. Bagus. Oke, Agus sama Tini mau coba lagi. Silakan. Hand lotion atau kertas minyak yang buat muka? Nggak pernah pakai itu juga. Hand lotion ada nggak? Nah, Hand kebetulan lotion. di sini tidak ada. Maaf, 15 barang ini udah dipilih, udah diseleksi. Oh, Oke. Tinggal 1 menit ya? oh ya, si Tinus bilang kartu ATM, Ci Ailin. Iya, kebetulan tadi cuma taruh kartu kredit aja. Kartu jadi kredit, kartu ATM-nya oke, tidak berarti ditaruh nggak ada. lagi. Oke, nice try. Boleh Tinus. lainnya? Oke, saya kasih Oke. clue-nya dikit deh. Ya. Sesuatu yang lewat mulut. Permen. Ayo, nggak raise hand loh, nggak raise hand loh. Nah, raise hand dulu loh ini. Oh ya, raise hand dulu. Gua juga Permen. raise hand. Siapa ya? Oke, siapa? Berarti Ci Anita deh, Ci Anita. Vitamin? Iya, benar banget. Oh, Akhirnya. itu vitamin. Oke. Siap. Oke, next. Henny mau coba hand. Silakan hand. Ini banyak yang jawab di chat. Ci. Tidak ada. Parfum bukan, nggak ada. Oke. Ci Ailin, si Ana bilang panty liner. Oh, tidak bawa. Nggak apa-apa. Oke, Dona juga bilang. Oke, Nanti dijelaskan si lebih detail lagi. Yuwita bilang minyak angin. Tidak ada karena masih muda. Maksud.
Oke deh. Oke. Tadi Acon nebak air minum ya? Air minum ya? Iya, Acon nebak air minum. Iya, minumnya Ii nggak taruh di sini, ditaruh di mobil atau dipegang tangan karena tasnya kekecilan, jadi nggak bisa taruh air minum. Oke, si Tinus jawabnya jam tangan. Yeay, pintar. Oh, Karena sering buka jam tangan, karena tangan saya kan awalnya alergian, jadi kadang-kadang saya suka pakai saus setengah, saya buka taruh di dalam tas. Iya, benar. Oke. Lanjut. Good. Oke, lalu si Yulis bilang tempat softland katanya. Enggak bawa. Nggak bawa. Oke, lanjut Karena kan lagi. COVID sekarang nggak boleh sentuh mata, jadi kalau mata lagi merah juga ditahanin sampai pulang. Oke, berarti kita udah berapa Ci itu Ci? Karena Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Iya. Yang tadi ya 1 ya. Oke, udah 7. Wah, 7 baru 7. Masih ada 8. Oke, Ayo. keluhnya lagi Ci. Keluhnya lagi, oke. Buat gigi ada nggak buat gigi? Nggak ada, giginya masih aman. Karena udah buka behel jadi nggak perlu lagi ya bagian gigi. Sesuatu yang di mulut sih, sesuatu yang di mulut. Ya, Oh, nih. gua tahu Ci Ailin, lip balm. Tusuk gigi. Ya. Tusuk gigi. Karena saya nggak pakai lipstick, saya pakainya lip balm. Yeay, Legend Age. Yeah. Promosi. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Cian. Kenapa? Ada yang bilang kertas, ada yang tulis kertas. Kertas tidak, karena sekarang udah punya HP, jadi pakai note saja, tidak pakai kertas Oke. lagi. Ada yang tulis tusuk gigi. Tidak, karena giginya sudah aman, nggak pakai behel juga nggak bolong lagi. Oh. Oh, kalau tisu biasa ada nggak, Ci? Tisu biasa, biasanya saya kalau udah pilih tas kecil, saya udah lebih prioritas tisu basah, karena nggak sanggup bawa banyak. Yatli. Pas ini nggak ada. Oke, yang lain? Yatli, Ci. Sally, oke. KTP. Kebetulan tidak bawa hari ini, dompetnya ketinggalan di mobil. Kan ada bawa dompetnya kan di tas sampah. Waktu kita tinggal 3 menit. Ci, mau spray, Ci. Mau spray enggak bawa. Dona bilang kaca atau mirror. Kaca tidak. Karena kalau Sanitizer misalkan enggak. kita udah ngaca pakai HP kan. Iya. Gunting kuku, Ci. Gunting kuku. Weh, Agus. Wah. Agus Sayadi. Ini paling penting karena bentar-bentar kukunya kotor gitu. Oke. Luar biasa. Kantong belanja kata Dona. Tidak. Enggak. Obat tetes Softlands. Iya, pintar. Oh. Karena kan nggak boleh buka ya, pintar. tetap harus Softlands, oke. Oh, udah berapa tuh? Udah 10 belum? Sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oh. Oke. Tinggal dikit lagi. Masker Salib, Ci, cadangan. salib. Ah? Masker cadangan ada yang bilang. Iya, masker cadangan kebetulan di tas yang lain, jadi tidak dibawa lagi. Jepit rambut kayaknya lebih nggak mungkin lagi jepit rambut. Iya, benar, Jedai. Oh, bener loh si Okta. Padahal gue pikir kayaknya nggak mungkin. Oke, Cianjel ya. Lalu Enggak, bukan si Okta ya. Okta ya. Ya. Oke, Yeni bilang blast on. Enggak ada. Siapa Si nih? Santo yang rohani lagi bawa salib katanya. Paling udah di hatinya, Santo sudah di hati, udah tempel di hati. Ya ini Santo kayaknya dia lagi lagi penuh kerohanian. Charger Oke, HP, terakhir. Charger. power bank yang tadi. Apa lagi? Sarung tangan plastik, Ci. Sarung tangan plastik kebetulan tidak dibawa di tas. Power Pensil bank. alis. Pensil alis, Ci. Pensil alis. Tidak, pensil alis tidak dibawa. Power bank katanya. Hah? Power bank. Power bank enggak, sudah kan di tas sampah, di tas satu lagi. Jadi Oh, tidak iya, dibawa iya. turun. Lalu Ada yang nebak krim muka, cincin, maskara. enggak,
Obat sakit kepala. Hah? Obat sakit kepala. Oke. Udah nggak sering sakit kepala sih, Alin. Koyo katanya Ci Alin, koyo. Permen diet, permen diet. Permen diet katanya, permen diet. Iya, itu kan. Hah? Permen diet. Ya Ya ampun. ampun. Bagi-bagi dong permennya. Ya. Oke. Ya. Karena waktunya kita udah habis, jadi mungkin Ci Ailin langsung ini aja ya, langsung Kasih jawaban. kasih tahu ya. Oke. Tadi permen diet siapa yang jawab ya? Ya, si Yovita. Yovita. Oke, Yovita berarti sekali aja ya. Berarti semua masih sekali-sekali ya, kecuali Sally 2 kali ya? Iya, Elina betul, 2 kali. Betul. Elina 2 kali. Iya. Oh, Elina 2 kali ya? Oh ya, Oke. Elina 2 kali ya. Oke. Oke. Gue udah nggak Jadi, ingat lagi siapa berarti ya. Elina 2 kali, berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal 3 barang, benar. Tinggal 3 barang. Satunya itu kolagen. Untuk kulit. Satu lagi airport, itu harus dibawa. Satu lagi pastinya Charger. Oh, ada yang Ada tadi charger HP. ada charger HP. Tadi ada Dona. Dona. ya. Dona, Oke, iya. oke. Berarti sisa 2 yang tidak terjawab. Wah, Nah. kolagen. Oke. Nah, oke. Jadi yang pasti Elina sama Syakli sudah dapat hadiah. Jadi hadiahnya kan 3. Hari ini 1 orang lagi siapa ya kira-kira ya? Ini yang lain jawabnya satu-satu loh, Cian. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita yang tentuin aja. Gue pakai cap cup aja tenang. Oke. Oke, ya. Thank you buat Ci Ailin, buat permainannya dan hadiahnya dan semua yang sudah berpartisipasi dengan baik. Oke, aku serahkan waktunya buat Denis untuk bawa kita dalam pujian ya. Ya, silakan. Halo semua. Halo. Shalom. Ya, senang bisa berkumpul, gathering sama Share Group Love. Jadi ditambah juga jadi tambah grogi juga ini. Ya sedikit sharing sedikit ya, kan kemarin kan dapat tugas buat pelayanan gitu. Terus dari hari Rabu terus Kamis kayak banyak ini banget gitu, banyak peperangannya, banyak banget. Belum peperangan, terus tadi pagi jempol sobek lagi. Ayo. Ya ampun. Ya kan mau main gitar gitu, wah kayaknya nggak bisa deh katanya. Ke Mel puterin YouTube aja deh. Tapi maksudnya hati pengen langsung nyembah lewat gitar gitu. Jadi masih Tuhan masih tolong. Terus tiba-tiba tadi untuk dobar tadi telat sedikit karena ada masalah di Brubin, ada yang booking tapi nggak ketahuan, jadi bermasalah, jadi sedikit telat. Pokoknya detik-detik terakhir pun iblis selalu memporak-porandakan. ada aja gitu maksudnya. Ya tapi puji Tuhan bisa on time tepat waktu, bisa ada di sini berkumpul, bisa sama-sama mendengarkan kesaksian, puji-pujian bareng-bareng ya. Amin. Yang saya mau bawa sesuai juga sih dari kejadian yang sudah berlalu. Jadi saya lebih fokus mau menyembah Tuhan. Jadi judulnya Saat Menyembahmu. Amin. Yes. Amin. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama, gathering satu love dan kesaksian Tuhan. Tuhan, suatu kebetulan Tuhan kami dikumpulkan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap perkataan yang ingin disampaikan oleh C. Angel Tuhan. Berarti hati mulut dari C. Angel Tuhan. Juga berkati hati kami masing-masing yang mendengarkan firman ini Tuhan. Agar dapat berasar Tuhan. Itu setiap hati kami masing-masing Tuhan. Berjalan, tolong pimpin Tuhan acara gathering ini Tuhan. Dan juga koneksi internet Tuhan diperlancar, tidak ada masalah apapun. Amin. Dalam nama-Mu. Amin. 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 Oke. Ya, sebelum kita dengar sharing dari Ci Angel, oke, kita bersyukur sekali hari ini ada satu teman kita yang mau bersaksi ya. Oke, kita mau sambut buat teman kita Yeni yang luar biasa. Boleh buka mic-nya ya? Hai. Cuit. Cik. Shalom semuanya. Halo. Terus nanti kalau misalnya aku kelewat waktu diituin aja ya. Gua langsung bikin lu live this room. Soalnya terlalu banyak kebaikan Tuhan gitu, Cie. Iya. Pokoknya shalom semuanya. Aku hari ini mau kesaksian dan semua kesaksian ini untuk memuliakan Tuhan ya. Aku segala kehormatan aku kembalikan pada Tuhan gitu. Amin. Terus aku mau kesaksian selama 1 tahun kali ya, 1 tahun aku di Taiwan. Soalnya bulan depan udah setahun di Taiwan. Wah, selama itu engkau meninggalkan kita. Aku kasih judulnya kasih karunia Tuhan cukup sih buat keluarga. Kasih karunia cukup untuk keluarga ya. Jadi bulan November tahun lalu kembali ke Taiwan gitu. Terus awal-awalnya sih masih lancar ya, maksudnya kantor ASAN semua lancar, maksudnya keuangan juga masih oke lah gitu, dihitung-hitung gitu. Terus masih pokoknya tiap hari kerjaan jalan-jalan deh. Pokoknya makan, jalan-jalan gitu. Terus udah sampai beberapa bulan gitu, ya gitu deh lagi karena pandemi, jadi kantornya ASAN juga sekarang ini kita tutup sih kantornya, maksudnya kita udah nggak lanjut sewa rukonya gitu. Jadi semua karyawan kerja di rumah. Terus ASAN juga di sini pakai telepon juga sih kalau sama customer gitu ya. Jadi keuangannya pokoknya berasa udah mulai irit-irit nih, udah jarang keluar. Pokoknya kalau post IG story ya pokoknya di rumah-rumah doang gitu. Makan, si Ref makan, si Ref jalan. Beda banget gitu. Cuman berasa puji Tuhan sih selama 1 tahun ini kita semua dijaga oleh Tuhan ya, berkecukupan gitu loh. Dimulai aku nggak tahu ya, aku berasa karena pas banget sama Ko John kemarin ini sharing khotbah gitu loh. Kita harus melakukan setia dengan perkara kecil gitu loh. Perkara kecil itu seperti ini sih, misalnya perpuluhan, terus melakukan kehendak Tuhan ya. Tunggu, sorry aku cincang nih, udah lama nggak ini. Jadi aku cerita dulu deh, pokoknya kantor tutup, mulai banyak masalah sih ya, pokoknya ya nggak mulus-mulus banget gitu loh. Terus aku juga aku berasa ya kedagingan itu sangat lemah banget ya gitu ya. Awal-awal aku berasa aku memakai Ref sebagai alasan kali ya. Aku jarang doa, pokoknya rutinitasnya ya gitu-gitu aja deh. Pokoknya
ya berasa pokoknya kalau apa-apa alasannya aku jaga ref capek gitu loh. Cuman aku berasa Tuhan itu setia gitu, walaupun kita nggak setia ya, kita pokoknya manusia kan nggak sempurna gitu loh. Cuman Tuhan kayak selalu manggil, ayo kapan balik lagi, ayo kapan balik lagi gitu loh. Terus ada satu waktu gitu, aku berasa kayak disadarkan gitu loh, nggak boleh nih gini terus nih gitu. Ayo mulai lagi gitu loh, ikut yang kemarin ini kita doa puasa rame-rame itu loh. Aku mulai ikut doa gitu. Aku sebelumnya kan aku memang lagi masih menyusui gitu loh, nggak bisa doa puasa gitu. Cuman aku sempat bilang Tuhan, aku pengen coba doa puasa gitu. Berhasil 3 hari doa puasa, ada puasanya gitu loh. Terus berasa ya Tuhan ngomong gitu. Aku tuh nggak Tuhan ngomong, aku nggak cari orang yang bisa gitu loh. Aku cari orang yang mau melakukan yang Tuhan mau gitu loh. Jadi ya kayak berasa waktu itu tersentuh banget. Oh Tuhan, maksudnya aku tuh nggak Tuhan tuh nggak cari aku tuh orangnya tuh, aduh pokoknya gue hari ini mesti doa, misalnya doa 1 jam lah, gue belum baca Alkitab, belum ini kayaknya belum. Kalau kayak gitu belum connect sama Tuhan gitu. Cuman Tuhan ngomong, enggak, aku tuh nggak kayak gitu Tuhan. Walaupun maksudnya kamu lagi capek, lemah gitu, Tuhan tetap sayang gitu, karena Tuhan itu kasih gitu. Waktu itu Tuhan tetap mengasihi aku gitu loh. Yes. Jadi yang aku dapat dari Tuhan adalah aku nggak cari kamu yang bisa, cari kamu yang mau melakukan gitu loh, yang Tuhan mau gitu loh. Jadi akhirnya aku mulai doa puasa, terus mulai dah baik masalah ya yang kalian tahu gitu loh. Di waktu yang sama, bener-bener waktu yang sama gitu, mama saya kena kanker gitu loh. Terus om saya di Indo di Puncak juga kena kanker, sama-sama kena kanker. Terus di waktu yang sama juga telinga aku kena stroke telinga kiri ya, budak gitu loh. Jadi sebelah kiri aku nggak kedengeran gitu loh. Pokoknya bener-bener di bulan yang sama gitu loh. Waktu itu aku sedih banget. Aku bener-bener cuman bisa berserah sama Tuhan sih. Aku mulai doa. Waktu itu sampai aku nggak tahu ngomong apa sama Tuhan, cuman bisa nangis-nangis doang. Terus bilang, aduh Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak sanggup gitu loh. Cuman Tuhan tuh baik ya, seperti yang di khotbah Ko Ajun benar-benar banget deh, ini banget deh Tuhan, yang seperti Tuhan yang memberikan Mina kepada hamba-hambanya gitu loh. Jadi ketika tunggu cinta. Jadi aku berasa gini, Tuhan kasih aku, misalnya setiap orang tuh ada porsinya masing-masing, ada yang 10 mina, 5 mina, 1 mina gitu. Jadi Tuhan nggak ngelihat seberapa lu mesti kerjaan yang besar banget baru Tuhan wah seneng banget. 1 mina aja Tuhan happy banget gitu, asal kita punya kemauan gitu loh. Jadi di saat aku lagi down gitu, aku dikasih tahu Tuhan, ya mulai mesbah keluarga gitu loh. Oke, mesbah keluarga gitu. Aku mulai mesbah keluarga dengan Asan gitu, sama mama gitu, sama Kelly gitu. Terus mulai lagi Tuhan kasih tahu aku hikmat ini gitu loh. Yang hamba yang dikasih 1 mina, yang dia bilang kalau kamu nggak bisa mengerjakannya, lu bisa kasih ke orang lain, bantu you untuk mengerjakannya gitu. Yeah. Aku merasa dapetinnya adalah ketika aku nggak bisa kerjain sendiri gitu, nggak sanggup menghadapi ini sendiri, yuk ada cell group gitu, yuk ada teman-teman cell group gitu loh, bantu lu untuk berdoa gitu atau menghibur kamu gitu. Kayak misalnya untuk sampo aku ya, aku cerita aja, untuk om aku ya, aku berasa aduh Tuhan luar biasa banget, mukjizat banget. Jadi om aku ini dia sendirian di Puncak, terus dia mau masuk rumah sakit karena kanker ya. Terus keluarga maksudnya om aku ini nggak ada duitnya sama sekali gitu, maksudnya berkekurangan lah. Terus sama pas lagi dia masuk rumah sakit, otomatis dong keluarga aku semuanya dan di Indonesia pada bingung, kalau kamu masuk siapa yang mau bayar gitu loh. Terus semua orang-orang lebih mengarahnya ke aku, gimana ini nanya ke aku gitu. Terus gue bingung, aduh gue aja juga di sini pas-pasan gitu, gimana ya. Tapi aku berasa oke, Tuhan, aku pengen nolong tapi aku nggak tahu gimana. Jadi akhirnya malam-malam aku pas doa, aku benar-benar bilang, cuman benar-benar aku berasa doa itu cukup simple aja gitu, nggak usah
harus berkata-kata indah. Kalau aku berasa dalam hati aku cuma bilang, Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak punya duit. Gimana ini caranya Tuhan? Tapi gue pengen sampo aku ini, om aku ini diselamatkan gitu loh. Terus pengen dia percaya Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus yang kasih aku hikmat mesti gimana, Roh Kudus yang buka jalan gitu. Aku doa gitu aja gitu setiap kali. Terus ajaib banget, om aku ini dipindahin ke Jakarta di RSCM. Tau nggak, ada om aku udah BPJS gitu. Jadi biaya rumah sakit itu semua gratis. Aduh, gile, aku merasa gile. Soalnya aku udah deg-degan sendiri sampai kalau kalian tahu aku pengen cerita ke Yenling, dia orang aku bilang apa gua ini ya, gua keluarin asuransi gue ya, maksudnya gue berhenti asuransi kan duitnya cairin tuh. Gue siap-siap buat bayar gitu. Aku pengen mikir kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh baik gitu loh. Ketika kita setia dengan perkara kecil ya Tuhan yang buka jalan gitu loh. Jadi sama sekali nggak keluar duit sama sekali, bener-bener sama sekali nggak keluar duit. Om aku juga di situ ada perawatan gitu loh. Terus sama satu lagi gitu, aku mau cerita, dulu Ci Angel pernah kasih kita satu buku doa gitu, maksudnya buku memo kosong gitu untuk tulis buku doa gitu, mau doain siapa aja gitu. Aku dulu selalu doain dari dulu aku selalu doain keluarga aku, om aku gitu loh. Terus aku bilang, aduh Tuhan, kirim orang lain dong Tuhan, kasih tahu om aku tentang engkau biar dia kenal sama engkau gitu loh. Cuman di sini yang di hamba yang dapat Mina ini aku berasa Tuhan seperti itu. Oke, aku kasih kamu ini gitu loh. Lu mau nggak kerjain gitu loh. Maksudnya Tuhan bisa kirim orang lain untuk om aku gitu loh. Tapi Tuhan juga mau kita nggak diem aja. Maksudnya cuma doa, oke Tuhan kirim ini ya buat si ini ya gitu ya. Terus aku nggak kerjain apa-apa gitu. Cuman Tuhan maunya kita lihat kita, lu mau nggak gitu memberanikan diri. Usahakan. Iya, ngusaha. Jadi akhirnya aku jadi aku happy banget. Aku seperti hamba Hatu Mina itu loh. Aku nggak bisa kerjain, aku akhirnya minta teman-teman saya dulu kesaksian gitu, minta Cilina, Ci Angel gitu untuk ke rumah sakit gitu. Jadi om aku ini bener-bener luar biasa. Om aku ini tok-tok banget, yang apa sih, pai-pai banget gitu loh. Tapi di hari akhirnya dia menerima Tuhan Yesus gitu loh. Dia sampai ngomong, Tuh Yesus aiwo tuh luar biasa banget gitu. Dan paling luar biasanya lagi, ada teman kuku aku yang tiba-tiba kasih uang gitu loh. Nih, kasih dana 5 juta gitu loh. Sorry ya, aku kasih nominalnya. Aku kasih 5 juta buat si om gitu loh, buat biaya apa aja dia terserah gitu loh. Aku kaget banget gitu loh. Jadi untuk biaya ke rumah duka semuanya tuh nggak cuman sebenarnya cukup untuk semua biaya itu gitu. Kita nggak perlu keluar duit lagi, tapi ya karena kuku aku pesen ini pesen itu gitu loh. Akhirnya kita cuman harus bayar 3 juta. 3 juta untuk semua dari rumah sakit sampai rumah duka, dibakar sama sewa kapal ya, semuanya kita cuman cukup keluar 3 juta gitu. Terus 3 juta itu aku bagi bertiga gitu sama kokosa aku sama adik aku gitu ya. Jadi berasa gila, Tuhan keren banget. Kita cuma keluar 1 juta untuk semuanya gitu loh. Aduh, pokoknya aku benar-benar berasa, aduh Tuhan kok kamu baik, Tuhan baik banget gitu loh. Terus iya, terus yang kedua aku berasa yang Tuhan baik adalah pokoknya aku mulai kembali lagi perpuluhan gitu. Tapi aku perpuluhan bukan untuk mendapat misalnya imbalan dari Tuhan gitu. Cuman aku berasa ini sesuatu yang aku harus balikin kepada Tuhan gitu loh. Maksudnya aku yang pengen balikin pada Tuhan gitu. Terus tapi aku berasa Tuhan baik banget memberkati aku berkali-kali lipat gitu loh. Di bulan ini aku dapat baik banget gitu. Misalnya tiba-tiba dari travel agent WA aku, sorry katanya, ini aku mau refund tiket. Wow, gile. Jadi kita sekeluarga beli tiket ke Taiwan ini PP. Kita udah nggak mikirin akan pulang ke Indonesia lagi, pasti akan lewat gitu. Jadi angus-angus aja gitu loh. Terus nggak tahu tiba-tiba di WhatsApp-in sama travel agent baik banget gitu, maksudnya dia jujur banget gitu ya. Ini duitnya mau di refund, duit tiket. Hah, gue kaget banget gitu. Terus aku kira ya mungkin ya refund ya mungkin ya 1-2 juta 3 juta gitulah ya, aku mikirnya segitu gitu loh. Tapi nggak taunya pas di refund nominalnya 2 digit gitu. Gue gile. Gue merasa wow gila. Iya, maksudnya
aku berasa ya Tuhan nggak tanggung-tanggung gitu membalikan sesuatu kepada memberkati keluarga kita gitu loh. Terus sama juga di Taiwan ini dapat voucher 5.000 NT. Aku nggak tahu, itu berasa pokoknya Tuhan baik banget deh sama kita gitu. Terus sama di saat kantor kita kantor ASA sebenarnya juga udah struggle gitu loh, udah nggak ada customer, nggak ada ini. Di saat udah stres, kita aku kan selalu ajak doa, ya berkati kantor. Pokoknya Asa selalu bilang, aduh udah harus pulang Indo nih, nggak bisa nih, nggak ada pemasukan apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba selalu beberapa kali Asa ngomong kayak gitu, selalu ada customer yang tiba-tiba sewa alat atau nggak beli alat gitu. Gue bilang gila, keren banget gitu loh. Terus juga merasa ya senang banget masih ada karyawan-karyawan, maksudnya masih ada Jaka, ada Ali gitu yang pasti effortnya lebih besar daripada kita di sini ya. Kita di sini mungkin santai-santai telepon gitu. Kalau mereka kan yang menjalankan di Indonya gitu loh. Ya benar-benar berasa ya seperti yang Kojon bilang deh. Ya hamba yang dapat mina itu, aku berasa aku mungkin dapat 1 mina itu gitu loh. Dan 1 mina itu yang Tuhan ngomong, kalau kamu nggak bisa kerjain, kamu masih ada orang-orang lain, masih ada teman-teman yang bisa bantu teman-teman saya grup gitu loh. Jadi jangan maksudnya berkat yang Tuhan kasih tuh aku simpan terus taruh di dalam misalnya laci gitu dan cuma doa doang. Oke Tuhan berkati keluarga gue, terus pekerjaan lancar, terus apa gini, tapi aku nggak kerjain sama sekali, jangan kayak gitu. Aku berasa Tuhan bilang, yuk dapat ini, yuk harus kerjakan gitu loh. Terus Tuhan melihat gitu, dan Tuhan yang seperti Tuhan bilang, Tuhan bilang, oh kamu hamba yang baik gitu. Gitu sih. Ketawa sendiri dia. Aku udah lama nggak kesaksian, jadi ya gitu sih. Aku berasa ya happy aja gitu. Tuhan baik gitu. Tuhan baik. Thank you kesaksiannya, wow luar biasa. Aduh benar luar biasa sih Tuhan. Ya, gitu aja sih. Amin. Kalau waktunya 1 jam kayaknya juga bisa ya Yen. Iya. Iya pengen banyak. Terus kenapa HP lu goyang terus, sampai gue pikir emang di sana gempa terus ya? Iya, aku kadang kalau ditaruh itu nggak ada suara, jadi aku harus deketin. Iya, oke. Thank you. Thank you sekali lagi, kita beri tepuk tangan ya buat kesaksiannya Yeni. Kasih karunia Tuhan selalu cukup ya. Oke, semoga bukan cuma Yeni tapi semua kita mengalami ya. Oke, ya yang terpenting hari ini menu utamanya saya serahkan buat Angel. Ya kan sharing buat kita. Sorry ya, waktunya kepake banyak, maaf. Gak apa-apa. Nanti cari ke Taiwan Swansang sama si Yeni ya. Oke, shalom semuanya. Masih hidup semuanya ya, amin ya. Jadi kita mesti excited setiap kali kita dengarkan firman Tuhan ya, karena itulah makanan utama yang Tuhan mau berikan buat kita pada hari ini. Nah, makanan utama itu banyak ya, jadi mesti dikunyah pelan-pelan ya. Mungkin ada yang tidak langsung kita mengerti hari ini ya. Jadi hari ini saya akan membawa satu topik yang saya nggak tahu sih kalian taunya seberapa. Ya, judulnya adalah kebenaran tentang Sabat ya. Di sini yang merasa ya, jujur aja nggak apa-apa ya, yang merasa kalian itu sudah menjalankan Sabat, boleh nggak angkat tangan? Raise hand atau angkat tangan langsung boleh. Yang kalian merasa kalian itu sudah menjalankan Sabat. Oke ya, Elina ya, ada beberapa ya. Tapi makanya masih banyak yang belum ya. Yang belum ini mungkin masih bingung gitu ya. Saya ini udah Sabat belum sih gitu ya. Oke, jadi karena itu khotbah yang bukan khotbah, saya sharing yang hari ini saya mau bawa mungkin berbeda dari khotbah Sabat yang pernah kalian dengar. Jadi saya pengen lebih ke praktikalnya ya, Oke, mudah-mudahan semuanya excited. Oke, sekarang saya langsung saja share. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi ya. Jadi kita tahu bahwa minggu lalu kita belajar bahwa segala penerobosan yang minor itu sangat penting ya. Yang minor bagi manusia, yang tidak penting bagi manusia ya, seperti tadi Melisa bilang, berupa suatu hadiah yang kayaknya murahan mungkin ya, berupa suatu kata si Yeni, berupa satu minta tolong yang mungkin cuma bukan sekedar maksudnya itu, aduh tolong ya gitu Lina, mungkin nggak lu bisa bantu ke rumah sakit, itu satu hal kayaknya sesuatu yang kecil, tapi itu bisa membawa satu penerobosan yang besar. Amin. Oke, karena itu
Saya ambil dari Lukas 16 ayat 10 ya, kemarin di PD kita juga sudah sempat baca. Kita baca sama-sama ya, yang bisa buka mute-nya, kita baca sama-sama 1 2 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ya tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Oke, jadi ternyata waktu ayat ini dituliskan, ketika cerita ini, perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus, dia itu punya tujuan untuk menyiapkan anak-anaknya untuk akhir zaman. Amin ya. Jadi ini bukan cuma satu prinsip, oh kalau gue punya bibit, gue mesti tanam sayur gitu misalnya. Jadi bukan cuma untuk kehidupan kita sehari-hari saat ini, tetapi sebenarnya pertanyaan adalah, apakah kita siap menghadapi kedatangan Tuhan dan penghakiman di akhir zaman, ya. Jadi ternyata teman-teman, semua hal-hal minor yang kita lakukan setiap hari ini ada hubungannya loh sama kesiapan kita untuk menghadapi Tuhan datang menghakimi di akhir zaman. Amin, ngerti ya? Jadi intinya gini loh, secara gampangnya, kalau tiba-tiba nanti sekarang kan sudah 8.20 ya, misalnya tiba-tiba Tuhan Yesus sudah datang jam 9 malam gitu, ya kira-kira ya, kita itu udah siap atau belum gitu. Oke, jadi ketika kita tahu kalau 40 menit lagi Tuhan Yesus bakal datang kedua kali, dan dia datang untuk menghakimi, apa yang akan kita lakukan? Ya itu yang kita jadi pikiran yang kita bisa renungkan di dalam hidup kita. Amin. Oke. Nah, jadi kenapa saya mau berbicara soal hari Sabat? Karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adalah perintah Allah yang sering dianggap minor. Iya atau iya? Ya, oke. Termasuk saya sendiri. Ya, saya merasa saya berusaha banget untuk tidak curi mobil orang gitu ya. Saya berusaha banget untuk tidak curi makanan tetangga gitu loh. Kalau mau makan ya beli sendiri, ngapain kan curi tetangga gitu kan ya. Tetapi kenapa sebagai orang Kristen kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat? Padahal ini sama-sama perintah Allah yang tertulis di dalam 10 perintah Allah. Pendeta Robert Morris, dia adalah pendeta dari Gateway Church ya. Buat teman-teman kesaksian, kita lagi bahas buku dia yang From Dream to Destiny, sangat memberkati sekali. Robert Morris, pendeta Robert Morris ini, dia juga ditegur Tuhan habis-habisan gara-gara hari Sabat. Sampai akhirnya dia mengubah policy ya, bukan polisi tembak ya, policy di dalam gereja dia, bahwa setiap 5 tahun, setiap 3 bulan, pokoknya setiap hari Sabat, hari Senin bagi hamba Tuhannya, itu hamba Tuhan di dalam gereja dia tuh punya 2 HP ya. Jadi satu HP kerja, satu HP pribadi. Jadi HP pribadi ini nggak boleh dipunyai oleh jemaat. Cuma hamba Tuhan termasuk pendetanya yang bisa tahu. Kenapa? Karena dia umumin di dalam gerejanya bahwa pendeta, hamba Tuhan, full timer di gereja ini itu libur hari Senin. Nah, suatu hari ketika mereka rapat, mereka sedang membicarakan satu rencana program yang besar untuk community, society, untuk sosial di dekat daerah mereka. Lalu setelah mereka cari-cari schedule, mereka bilang sama pendeta Robert Morris, Pak, sorry Pak, kayaknya orang ini cuma bisa hari Senin, gitu kan? Kayaknya program ini cuma bisa jalan hari Senin, gitu. Terus pendeta Robert Morris bilang sama dia, gua nggak bisa, Senin itu hari Sabat, gitu kan? Tapi pekerja-pekerja dia di gereja bilang, Pak, tolonglah sekali ini aja lah, gitu ya, hari Senin, gitu kan? Terus dia bilang begini, itu sama dengan lu suruh gua hari Senin depan suruh gue pergi keluar berzinah gitu. Oh, semua orang kaget tau nggak di rapatnya. Maksudnya dia merasa, ilah, nama yencong mah gitu loh. Maksudnya seberat itukah gitu loh. Tetapi karena pendeta Robert Morris ini, ya, dia pernah mengalami masa-masa burnout di mana Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal buat engkau. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Tapi Tuhan bilang sama dia, bukan aku yang suruh kamu mengerjakan sebanyak itu. Tapi elunya, dari elunya gitu loh. Jadi dia bilang sama pekerja-pekerja dia, lu orang jangan paksa gua melakukan pekerjaan di hari Sabat gua, karena itu sama dengan suruh gua mencuri di hari Sabat. Itu sama dengan suruh gua berbohong di hari Sabat. Ngerti ya? Jadi sebenarnya
di belakang-belakang di dalam sharing aku tuh lebih ke praktikal. Tapi aku rindu bahwa hari ini kita membawa satu topik yang lebih serius ya, walaupun dia minor. Dianggap minor, tapi ini serius. Karena yang namanya perintah Tuhan, ada berkat dan ada kutuk. Ngerti ya? Maksudnya ketika kita tidak melakukannya, maka yang masuk dalam hidup kita adalah kutuk. Itulah kenapa banyak hal terulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak hidup di dalam berkat, mungkin karena kita tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan yang minor itu. Oke, jadi saya rindu kita semua, kalau kita bisa tidak buat patung di rumah, maka kita pasti juga bisa menguduskan hari Sabat. Amin, ya. Bilang pada kiri kananmu, yuk menguduskan hari Sabat. Oke. Amin, thank you ya. Oke, jadi Ulangan 20 ayat 8 sampai 11 berkata seperti ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan jadikan langit dan bumi, laut, segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi arti dari menguduskan itu adalah memisahkan. Ngerti ya? Jadi arti dari menguduskan adalah satu hal itu dikuduskan, artinya satu hal itu dipisahkan. Kita adalah umat kudus kepunyaan Tuhan. Jadi kita itu karena ada darah Yesus yang menyucikan kita, sehingga kita tuh bisa dipisahkan dari dunia ini. Kita tuh berbeda dari dunia ini. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kita memisahkan satu hari 24 jam dalam satu minggu untuk Tuhan? Oke, apakah kita memisahkan 24 jam dalam satu minggu untuk Tuhan? Oke, sekarang saya boleh dong tanya jawab bentar gitu ya. Oke, boleh tahu nggak? Misalnya, aku boleh tanya siapa yang hari ini semangat banget ya? Siatli ya, boleh Siatli? Ya, semangat ya hari ini. Siatli boleh tahu nggak? Kamu sudah punya 24 jam hari Sabat nggak? Ya, ini pertanyaan yang kita harus jawab dulu. Sudah ada belum? Belum. Belum ya. Berarti menurut Shirley kayaknya kurang dari 24 jam, bener ya? Pasti. Benar, pasti ya. Oke. Ada yang sama dengan Shirley? Ya. Sama ya. Sebelum saya belajar akan hal ini, saya juga gitu. Saya pikir saya sudah bersabat dengan saya pergi ke gereja. Oke? Tetapi ternyata kalau bagi orang Yahudi, sabat mereka itu 24 jam. Dimulai dari kapan? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu sabatnya Yahudi mulai dari kapan? Hari apa? Sabtu sore bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Sekarang ini Jumat sore sampai ke Sabtu sore, ya. Jumat maghrib sampai ke Sabtu maghrib. 24 jam. Oke, kita lanjutkan. Masih bersama saya ya. Oke, lanjut. Jadi, saya rindu banget. Saya mau sharingkan apa yang saya lakukan waktu sabat saya. Nah, Angel ini kan full timer ya. Jadi saya itu kita di gereja kita ya, termasuk Koarcian, saya John gitu ya. Kita itu sabatnya hari Senin gitu. Nah, tapi Angel ketika saya belajar soal ini, saya itu tahu bahwa Tuhan tuh nggak mau cuma kayaknya Senin, Selasa gitu. Tapi tetapkan 24 jam itu. Jadi saya itu tetapkan sabat saya itu mulai dari Minggu jam 5 sore sampai Seninnya jam 5 sore. Jadi tolong teman-teman yang punya kertas atau kalian suami istri gitu ya, kalian bisa tulis di kertas, menurut kalian tuh mulai kapan? Kenapa saya pilih jam 5 sore? Karena jam 3 sore saya masih harus bawa Zoom sekolah minggu ya. Jadi saya masih harus pelayanan. Nah, karena kan bagi kita full timer kan pekerjaan ya, Sabtu Minggu tuh justru paling sibuk gitu ya. Kira-kira seperti itu, oke? Jadi teman-teman, saya rindu teman-teman boleh membayangkan 24 jam kalian tuh mulai dari kapan, oke? Apakah mulai dari Sabtu jam 8 malam sampai Minggunya jam 8 malam, oke? Atau kalian mulainya dari Minggu jam 12 malam sampai Senin jam 12 malam, tengah malam, oke? Aku boleh mintanya nggak, Kak Ati? Boleh tahu nggak Kak Ati? Kak Ati punya sabat mulai dari jam berapa? Pernah kepikiran nggak? Atau selama ini, Jel, asal gue bangun pagi ya hari Minggu ya itulah sabat. Biasanya gimana? Ya, kalau ya biasanya dari pagi ya. Dulu pagi itu kita pikir bangun tidur sampai besok pagi, Senin pagi itu sabat kami. Oke. Jadi Boleh nggak masalah ya. Minggu pagi anggaplah Kak Ati
Minggu pagi jam 5 pagi bangun, anggaplah ya. Berarti tetapkan sendiri, berarti sabatku itu sampai Senin jam 5 pagi. Oke? Oke, saya lanjutkan. Oke, karena ini ya saya lanjutkan. Jadi harus tahu dulu kapan mulai, kapan berakhir. Dan sekarang kita mau belajar apa yang bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan pada saat Sabat. Oke, saya lanjutkan. Yang bisa kita lakukan saat Sabat, saya bagi menjadi 4R. Ya, saya ngomongnya agak cepat ya karena waktu. Pertama, relaxing. Oke, katakan relaxing. Oke, relaxing itu untuk body, untuk badan. Oke. Lalu yang kedua, renewal. Katakan renewal. Ya, renewal itu jadi pembaharuan secara spirit. Oke. Lalu yang ketiga, recreation. Ya, rekreasi. Ini kesukaan semua orang ya. Rekreasi, oke, untuk memperbaharui mind atau pikiran. Dan yang keempat, restoration, untuk memperbaharui apa? Hubungan, relationship. Oke, saya lanjut. Pertama, relaxing atau body. Keluaran 31 ayat 14. Saya boleh minta Ko Ajon. Ko Ajon boleh tolong baca nggak? Ko ayat 1 ayat ini boleh? Silakan. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Thank you, Ko. Oke, saya langsung straight to the point. Di zaman Perjanjian Lama, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu dihukum mati. Oke, jadi di dalam cerita kitab Keluaran, saudara kalau pernah baca, orang ini cuma nggak sengaja gitu ya, mungkin dia lagi jalan-jalan di ladang, dia pungut sesuatu di ladang. Ketahuan dia itu lagi pungut sesuatu di ladang, langsung dibawa ke depan Musa. Akhirnya Musa bilang, ya udah deh, gue tanya Tuhan dulu. Akhirnya Tuhan bilang sama dia, orang ini harus dihukum mati. Teman-teman, tahu nggak? Selain daripada melanggar kekudusan hari Sabat, kalau engkau berzina, kalau engkau sembarangan sama orang tua, kalau engkau membunuh sesama, itu juga dihukum mati. Jadi melanggar kekudusan hari Sabat ternyata sepenting itu. Sama dengan dosa pembunuhan. Sama dengan dosa engkau mencemari nama orang tuamu. Oke, jadi, tapi kamu bilang, Angel, lu mah melebih-lebihkan. Gua minggu lalu kagak ibadah, nggak ada yang cari-cari gua gitu kan, nggak ada yang pegang-pegang pisau mau membunuh gua, nggak ada tuh ya. Gua absen 1 kali sel group, nggak ada, maksudnya nggak ada yang gimanain gue banget gitu ya. Oke, puji Tuhan karena kita zaman kasih karunia. Tapi saudara tahu bahwa ada satu yang pelan-pelan akan membunuh tubuh kita. Ini bahasa Mandarin, aku bacain, 过劳是看不见的刀子 ya. Workaholic atau overworking itu adalah pisau yang tidak kelihatan. Jadi teman-teman, kita jangan kerja keras bagai kuda. Bahkan di prinsip budaya Cina yang mengerikan, saudara, prinsipnya itu 996. Kalian tahu kerjanya itu jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari per minggu. Kalau dikalikan artinya berapa? 72 jam per minggu. Angel, gua enggak lah. Gue sekarang ini kok buka usaha ya, jadi gue atur sendiri waktu gue. Itu dia yang lebih bahaya lagi, gue kasih tahu ya. Kalau kantoran kita masih ada jam kantor ya, kalau yang usaha sendiri itu kita kadang-kadang nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa, aduh customer message-nya jam 11 malam kok gitu ya. Oh ini pesanan masuk jam 5 pagi kok gitu kan ya. Jadi kita sudah tidak punya lagi namanya jam kerja. Jadi teman-teman, istilah di dalam Guo Lao Shi, ya ini kalian lihat ya, di Guo Lao Shi, ya dalam bahasa Cina, Guarosa dalam Korea, Karoshi dalam Jepang, saudara mereka sudah sangat mengadakan banyak penelitian bahwa ini menjadi satu sumber kematian yang sangat banyak akhir-akhir ini. Yang namanya workaholic, artinya ingin selalu bekerja bahkan di hari libur. Tapi pekerja keras adalah bekerja sesuai waktu, mengenal batas, sehingga kita punya waktu istirahat. Kalian mau dianggap workaholic atau mau dianggap pekerja keras. Ingat kita baru belajar hamba yang setia. Hamba yang tidak malas. Pasti hamba itu kerja keras. Sampai dia 1 mina bisa jadi 10 mina, itu kalau dia tidak kerja keras nggak mungkin. Tetapi Tuhan nggak mau kita jadi workaholic.
Jangan kerja keras sebagai kuda. Amin semuanya teman-teman. Oke, jadi ketika kita hari Sabat, apa yang harus kita lakukan? Relax your body. Oke, yuk kita goyang sedikit. Relax your body gitu ya. Kita mesti relaxing, bisa relaxing body. Oke. Jadi kenapa kita nggak bisa relax body? Karena kita merasa kita kurang. Kalau gue nggak kerja di hari Sabat, gue kurang, Jel. Kalau gue nggak usaha di hari Minggu, gue kurang, Jel. Oke, jadi di Keluaran 16, ya karena agak panjang, saya secara singkat aja ya, saya langsung ya. Ini Tuhan itu Musa ngomong sama orang-orang bangsa Israel, besok itu hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Nah, kamu pas ambil roti, yaitu mana, oke, sorry ya, aku ini soalnya, clear order. Oke, jadi waktu kamu ambil mana, ya, kamu ambil lebih. Kenapa? Karena nanti di hari ke-7 mananya nggak turun, betul ya teman-teman tahu ya. Nah, tapi kalian tahu nggak teman-teman? Ternyata ketika mana itu dibiarkan di hari ke-7, dia bau busuk nggak? Tidak. Kenapa? Karena itu penyediaan dari siapa? Dari Tuhan. Tapi kalau lu simpen di hari Selasa, lu simpen di hari Rabu, lu simpen di hari Kamis, lu simpen di hari Jumat, maka keesokan harinya itu berbau busuk. Kalau kalian tidak yakin, boleh baca di kitab Keluaran. Jadi, teman-teman yang saya mau bilang adalah, aduh ini susah banget. Oke. Ketika di hari ke-7, Musa sudah ngomong, hari ini kamu tuh nggak akan dapat sesuatu di padang. Tetapi masih ada juga orang yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatkannya. Yuk, bilang sama-sama. Tidak kita dapatkan mana di hari ke-7. Oke. Artinya apa? Angel jahat banget ya. Tuhan kok cuma sediain 6 hari. Salah. Kita salah pikir. Lebih baik bekerja 6 hari dengan Tuhan daripada lu bekerja 7 hari tanpa Tuhan. Saudara ngerti, saudara? Oke. Justru itulah supranaturalnya. Lu cuma kerja 6 hari, tapi Tuhan menyediakan kebutuhanmu 7 hari. Itu supranaturalnya Tuhan. Kalau lu kerja 7 hari, lu dapat 7 hari yang nggak supranatural, itu natural, hal yang biasa. Oke, ngerti ya? Ini perlu dialami. Jadi Angel, Sabat itu nggak boleh ngapain? Tidak boleh kerja. Ayo bilang sama kananmu, tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja. Oke, tidak boleh kerja. Oke, ya ini nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang banget. Oke, jadi Angel ngapain aja? Jam 5 sore kita itu biasa ada family sport. Oke, saya anggap ini relaxing body. Banyak orang bilang olahraga itu menyapekkan. Jangan salah. Jangan melulu tiap kali capek kalian tidur. Belum tentu. Mungkin yang dibutuhkan oleh tubuhmu tuh olahraga, ya. Oke, tapi kecuali lu kalau kurang tidur ya tidur gitu ya. Tapi kalau bagi aku tahu yang aku butuhkan tuh olahraga, bukan maksudnya jam ini bukan tidur karena jam 5 sore. Gue mau tidur jam berapa malamnya gitu kan. Oke. Lalu Minggu malam tetap dong ya tidur, oke. Lalu Senin pagi kadang-kadang kita olahraga lagi ya. Lalu biasanya aku ambil waktu tidur siang kalau hari Sabat. Kalau hari-hari biasa belum tentu ada waktu tidur siang. Lalu Senin malamnya biasanya aku sama John, ya sekarang kan mall udah boleh buka ya. Kita awesome dinner gitu ya. Pokoknya cari makanan yang enak gitu. Pokoknya untuk memuaskan tubuh enggak lah ya. Oke, ya intinya ya jangan cari makanan yang enggak enak gitu ya. Maksudnya cari makanan yang enak. Pokoknya bikin tubuh itu aduh happy gitu loh. Makan makanan yang enak. Oke? Setuju semuanya di sini? Tolong dipikirkan apa yang kalian lakukan untuk relaxing body. Jangan-jangan selama hari Sabat kalian tidak pernah relaxing body. Yang kedua, renewal spirit. Tuhan itu di hari ke-7 berhenti bekerja untuk beristirahat. Kenapa Tuhan harus istirahat? Tuhan itu nggak bisa ngantuk, Tuhan nggak bisa capek. Kenapa dia harus istirahat? Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, he was refreshed. Emang Tuhan mumet ya? Kok Tuhan perlu refreshing? Oke, dalam bahasa aslinya, refresh ini adalah, aduh susah banget. Oke, adalah breathe in. Oke,
Coba sekarang semuanya tarik napas pelan, dalam-dalam. Oke. Ketika 6 hari Tuhan menciptakan sesuatu, dia pakai apa? Pakai mulut, betul ya? Dia breathe out. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, tumbuhan itu jadi. Dia breathe out. Tapi dia tahu di hari ke-7, dia berhenti bekerja untuk breathe in. Sudah berapa lama kita tidak memperhatikan sebenarnya roh kita tuh bernafas nggak sih? Ya, roh kita tuh bernafas nggak sih? Oke, jadi teman-teman ingat, kita tetap harus saat teduh di hari Sabat. Banyak orang bilang, Jel, Sabat kan hari libur, jadi nggak usah baca Alkitab. Loh, orang Israel tetap makan mana tiap hari. Cuma mereka nggak usah mungut di hari ke-7, itu bedanya. Jadi tetap harus saat teduh di hari Sabat. Karena kita harus makan mana surgawi dari setiap hari. Oke, jadi Angel ngapain aja untuk renewal spirit? Oke, jadi biasanya Senin pagi saya itu tetap ya saat teduh. Terus karena sekarang saya lagi suka belajar keyboard ya, jadi saya kadang-kadang bikin lagu lah, atau ya pokoknya cari lagu yang sudah saya kenal chordnya, saya latihan. Nah, saya biasakan ya sama John juga, kita tuh mendengarkan khotbah. Tapi ibaratnya khotbahnya bukan begini ya. Pas dengar khotbah, gue mau kirim ini buat si Aileen, biar dia tahu khotbah ini akan menegur dia, misalnya gitu kan. Gue mau kirim khotbah ini ke Dennis, biar dia sadar gitu. Enggak, itu namanya gue pekerja, kalian ngerti ya? Hamba Tuhan tuh tugasnya itu, tahu nggak? Hamba Tuhan tuh tugasnya, ini firman buat siapa ya? Ini lagu buat siapa ya? Ini ayat buat siapa ya? Gitu kan? Itu pekerjaan kita. Tapi setiap hari Senin saya biasakan dengar khotbah untuk diri saya. Untuk diri saya bilang, Tuhan saya pengen, saya haus. Tuhan lu berbicara kepada saya secara pribadi. Oke? Dan lalu kalau misalnya kita keluar kemana-mana, sekarang kita punya kebiasaan dengarkan khotbah sama-sama di mobil. Ya, daripada di mobil nggak tahu mau ngomong apa ya, ngomongin yang enggak, ya mendingan kita dengar khotbah sama-sama. Oke, jadi kita bisa sama-sama namanya apa? Diskusi. Lu dapat dari khotbah ini dapat apa dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Ketiga, recreation. Oke, recreation untuk memperbaharui pikiran. Recreation itu berasal dari kata re and create. Kalian tahu nggak? Permasalahan orang zaman sekarang itu bukan kurang kerja keras, tapi kurang kreatif. Oke? Permasalahan orang sekarang itu bukan kurang kerja keras, tapi kita kurang kreatif. Sedangkan zaman berubah begitu cepat. Oke? Nah, siapa yang tahu di sini? Siapa sumber kreativitas? Tuhan. Because He is the creator. Dia itu yang creator. Jadi kita harus selama hari Sabat usahakan untuk merekreasikan pikiran kita. Karena kita butuh daya kreativitas untuk minggu selanjutnya. Iya atau iya? Ya. Kalian pikir jual bakso pempek nggak perlu kreativitas? Kadang-kadang gue udah pikir, aduh gue bisa gimana lagi gitu kan. Tuhan gitu kan. Penggembalaan kalian pikir nggak perlu kreativitas? Aduh ini anak-anak kesaksian mau diapain ya gitu ya. Kadang-kadang bukan kita nggak mau, bukan kita kurang kasih, kurang kreatif. Kurang kreatif, udah orang juga udah bosen dengerin kita kan. Orang bosen lihat muka kita gitu kan. Jadi kadang-kadang saya pikir, iya ya Tuhan ya, saya itu butuh lebih kreatif. Jadi saya sering minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kreativitas. Kalian pikir bawa sekolah minggu itu gampang? Oh, bawa sekolah minggu sangat butuh kreativitas. Karena anak-anak tampang bosannya tuh kelihatan, tau nggak? Ya, kalau muka mereka tuh sudah bosan gitu kan, kita kan pasti merasa aduh Tuhan gimana gitu ya. Oke, jadi intinya adalah bisnis kalian perlu kreativitas, hubungan kalian perlu kreativitas, pelayanan kalian perlu kreativitas, caring orang perlu kreativitas, kerja kalian perlu kreativitas, komunikasi perlu kreativitas. Sehebat apapun handphone yang lu punya, iPhone 13 yang akan keluar, kalau tidak ada baterai, HP itu tidak berfungsi. Ngerti semuanya, teman-teman? Kalau sehebat apapun latar belakang pendidikan kita, sehebat apapun pengalaman kita,
yang tersimpan di dalam HP hidup kita. HP kita ini kalau anggap HP. Tapi sekali kita maintain, sekali kita nggak punya baterai, maka kita tidak punya daya kreativitas. Dan lama-lama kita akan burn out. Creativity adalah hadiah Tuhan buat kita. Gunakan creativity untuk mengembalikan hadiah itu kepada Tuhan. Siapa di sini yang terberkati dengan doa yang dibawa Melisa tadi? Boleh lambaikan tangannya. Kreativitas banget nggak? Gue nggak pernah ngajarin ya. Gue nggak pernah bilang sama dia, lu bawa cerita dulu ya sebelum doa. Nggak pernah. Tapi itu daya kreativitas. Ngerti maksudnya? Itu daya kreativitas. Jangan-jangan Mel, semua orang lebih ingat doa lu daripada khotbah gue hari ini. Nggak lah, bercanda ya. Gue bercanda. Oke, jadi intinya adalah teman-teman, ya, ketika kita berkhotbah pun hari Minggu, ya Ci Anita Minggu ini khotbah. Perlu kreativitas nggak? Perlu banget. Cari contoh yang pas, cari contoh yang fresh, cari ayat yang pas, itu kan perlu daripada Tuhan sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa yang kami lakukan untuk menambah kreativitas? Oke, jadi setiap kali Minggu malam itu family TV time. Itu satu-satunya saat buat anak saya boleh makan di depan TV. Ya itu cuma satu kali, itulah hari Minggu malam. Jadi kita nonton acara masak, kita nonton acara lomba nyanyi, kita nonton acara lomba olahraga. Itu sangat penting loh. Jadi mereka belajar lomba itu seperti apa. Wah, kita jadi belajar bersaing gitu. Istilahnya saingan sehat ya. Karena dia lebih pilih tim A, aku lebih pilih tim B. Jadi dan hari Minggu malam karena aku sama John tuh sangat suka nonton ya. Jadi kita itu biasanya Minggu malam tuh nonton. Jadi kita akan nonton, lalu kita akan bahas sedikit. Ya kalau udah capek ya tidur gitu ya. Lalu menurut saya keyboard dan sebagainya, ukulele, kalau kalian sudah punya ukulele, kalian main musik itu juga bisa menambah kreativitas. Nah, bersih-bersih rumah. Ini juga penting, oke? Karena setiap kali kalau rumah kita berantakan, kita akan susah pikir, iya atau iya, terutama emak-emak ya. Kalau dapur udah berantakan, kalau kamar udah berantakan, lemari udah berantakan. Jadi kadang-kadang Senin itu saya tuh suka beresin lemari baju gitu ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan pada saat Sabat, oke? Lalu biasanya Minggu sore mungkin jam 3, sekitar jam 3 ya. Biasanya aku sama John jalan-jalan, kita afternoon tea gitu ya. Ya kalau dulu nggak bisa ke mall ya sudah terpaksa di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa keluar, kita akan berusaha untuk jalan-jalan keluar gitu ya. Jadi kira-kira itu yang saya lakukan. Oke, masih lanjut ya. Terakhir, restoration, hubungan dan status. Oke, ini ayatnya panjang, tidak perlu dibaca, tapi saya cuma mau bilang ini. Sabat itu diajarkan turun-temurun. Katakan turun-temurun. Turun-temurun. Kalian tahu nggak? Sampai saat ini anak-anakku, 3 anak itu si Trije, itu sudah tahu. Senin itu waktunya Sabat papa mama. Gini, kalian yang punya anak, kan masih kecil ini ya, tapi mesti diajarkan. Kenapa? Itulah kenapa mereka harus tahu apa yang kita lakukan selama hari Sabat. Jadi mereka tahu, kayak mereka nonton TV hari Minggu malam, pizza time. Mereka tahu itu waktu istirahatnya mereka. Karena begitu, itu baru bisa menjadi satu budaya di dalam keluarga kita. Baru bisa turun-temurun. Sesuatu yang turun-temurun itu bukan pengetahuan, tapi budaya. Budaya. Kenapa orang Chinese atau orang mana kalau kita hari raya kita kumpul keluarga, benar nggak? Itu bukan pengetahuan, itu budaya namanya. Kalau Imlek kita bagi-bagi angpau, itu budaya namanya. Jadi gimana supaya hari Sabat ini bisa turun-temurun di dalam keluarga kita? Mulai dari kita. Mulai dari kita menguduskan hari Sabat. Oke? Jadi hubungan ini sangat penting antara kita dan anak-anak kita, antara kita dengan suami kita, antara kita dengan orang lain. Kalian lihat kalau di Wikipedia, nggak usah lihat Alkitab, maksudnya Alkitab nggak menuliskan jelas ya, boleh apa, boleh enggak. Tapi di Wikipedia, dia sudah bilang, kegiatan apa yang diizinkan di Yahudi? Merayakan Sabat bersama-sama keluarga. Pergi ke gereja, ini sinagoge ini bagi mereka gereja ya, untuk berdoa. Mengunjungi keluarga dan teman. Menerima tamu. Mereka bernyanyi pada saat makan. Mereka membaca, mempelajari, dan mendiskusikan Torah. Dan ini, tolong, berhubungan seksual dengan suami atau istri. Gue sampai, wow, oke. Kalian ngerti nggak? Sabat itu kenapa Tuhan ciptakan 1 minggu itu ada Sabat. Tuhan mau kita memulihkan restoration relationship
bukan cuma bersama dengan Tuhan, tapi dengan keluarga kita, suami istri kita. Wow, saya merasa ini luar biasa. Tuhan sangat mementingkan hubungan suami istri. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Jangan-jangan di sini semua lagi nyari dong, Angel kapan gitu? Oke, enggak gue tulis ya, enak aja ya. Oke, itu rahasia keluarga ya. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Jam 9 malam hari Minggu, kita namanya Kids Reward Time. Ya, jadi kan mereka ada tugas-tugas selama 1 minggu, belajar Mandarin lah, belajar apalah ya gitu ya. Jadi kita berikan mereka poin untuk semangat mereka anak-anak bisa sekolah besoknya. Oke. Lalu yang saya sangat pentingkan juga Senin sore itu ada waktu saya bisa heart to heart ya bersama dengan John. Jadi ini sangat penting teman-teman karena sahabat jangan cuma pikir saya keluar dari gereja, saya selesai ibadah, berarti saya selesai sahabatnya. No. Itu cuma salah satunya. Itu cuma salah satunya. Sekarang terakhir, sebab haruslah engkau ingat dulu engkau adalah budak. Kau dibawa keluar oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Di mana tempat engkau diperingatkan untuk merayakan hari Sabat, itu waktu lu ibadah. Katakan ibadah. Ibadah. Jadi jangan bilang lagi sama aku, Angel, ada kok gue pergi sama keluarga jalan-jalan gitu ya. Boleh nggak? Bagus. Sabat memang harus begitu. Tapi jangan lupa, engkau harus memulihkan hubunganmu sama Tuhan. Restoration your relationship with God. Ingat dulu kita tuh budak. Tapi Tuhan bawa kita keluar dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan kita merayakan hari Sabat. Jadi, tabel Angel tadi tidak relevan untuk kalian karena kalian bukan full timer, betul? Ya. Saya mau kalian, oke, karena waktu ya hari ini ya, mungkin kita nggak ada break room ya, nggak apa-apa ya. Thank you ya Melisa udah bantu bagi break room. Tapi karena agak malam, aku juga segera akan sudahi. Tapi Angel rindu banget kalian bisa memikirkan tabel kalian sendiri. Ya, 24 jam kalian tuh kapan? Oke, Angel tahu ada beberapa orang, Jel, gua tuh minggu nggak kerja. Itulah kenapa di gereja Taipei Lingyangtang mereka itu mengadakan ibadah hari Kamis. Sekarang Selasa ya, kalau dulu zaman aku tuh Kamis. Itu ibadah khusus untuk orang-orang yang buka salon. Karena kalau dia buka salon dia biasa Minggu. Buka restoran karena dia biasa bukanya Minggu. Jadi teman-teman, definisi saya sudah selesai. Definisi dari pekerjaan itu cuma kalian yang tahu. Misalnya, kalian kerja kantoran, kalian harus balas email, kalian harus balas WA, kalian harus itu kan pekerjaan. Beranikan diri untuk bilang sama bos, dari jam berapa sampai jam berapa, itu kalian nggak kerja. Kalian tahu nggak sih, itu juga kesaksian. Ngerti ya? Tentu saja kalian bisa berdoa minta kasih karunia Tuhan, Tuhan tolong dong, aku bisa kerjakan pekerjaanku dari Senin sampai Sabtu. Supaya Minggu aku full tidak pegang HP. Full tidak pegang email. Full aku tidak pegang pekerjaanku. Susah nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Bagi Angel sendiri. Sekarang anak-anak kesaksian kayaknya juga sudah mulai terbiasa. Oh, Ci Angel kalau hari Senin pagi, Senin siang, balas WA-nya lama banget. Sudah tahu. Karena aku kayaknya minggu lalu siapa sih Lina kayaknya kirim apa ke aku terus jangan bilang sorry Jal lu lagi Sabat sorry gitu kan ya aku bercanda aja iya nggak apa-apa tapi aku nggak langsung bales. Jadi lama-lama ketika orang tahu engkau punya prinsip hari Sabat orang-orang lama-lama akan hormati kok, akan menghormati, ngerti? Jadi ingat nggak cuma ke gereja itu kalian menguduskan hari Sabat, kalian punya 24 hours 24 jam. Ini cuma Angel bagikan secara prakteknya, apa yang saya lakukan. Jel, gila, gue mana cukup, Jel. Gue mesti ngunjungi keluarga ini. Enggak, aku nggak bilang tiap kali harus begitu loh. Kalian bisa arrange 1 bulan, betul? 1 bulan ini, minggu pertama, aku mengunjungi keluarga mertua yang cowok. Minggu yang kedua, aku mengunjungi keluarga mertua yang cewek. Kan itu kan bisa diatur. Jangan sampai Niman punya Sabat itu ya ampun di mobil terus maksudnya tuh
sibuk banget, capek banget kemana-mana, aduh, mengunjungi banyak tamu. Jangan ya. Kadang-kadang misalnya aku kan punya teman baik Betty ya, yang oh ya setuju, sekarang di kantor Elina bos juga tidak mau dicari Sabtu dan Minggu, bagus ya. Oke, jadi kayak misalnya saya punya teman baik Betty ya, di Taiwan itu Betty itu teman baik saya. Jadi kadang Senin juga saya janjian sama dia, lu kapan ada waktu, kita WA video call. Jadi dia sharing, saya juga sharing. Jadi sahabat itu bukan cuma hubungan kita sama Tuhan, itu yang terpenting, tapi juga hubungan kita dengan keluarga dan teman-teman. Yang pasti, carilah orang-orang yang bisa mericas engkau. Ngerti? Jangan kalau lu sama dia lu malah baterainya drain. ya, cari orang-orang yang bisa mencas lu. Wah, bisa bikin lu ketawa, ya gitu ya. Aduh, kalau lu makan sama dia lu happy, gitu kan? Aduh, kalau lu bercanda sama dia lu seneng gitu loh. Cari orang-orang yang memang lu tahu gitu loh. Wah, orang ini bisa ngecas gua nih gitu ya. Jadi bukan berarti kita jadinya terlalu hukum Taurat, bukan. Seperti terakhir Papa Ito meninggal, betul ya. Itu kan hari Senin ya. Hari Senin ibadahnya. Sorry ya Ito ya. Ini sahabat gue. Tolong lu ibadah penghiburan sendiri. Apakah gue begitu? Enggak. Pasti kita tetap fleksibel, betul. Tetapi kalian tahu nggak? Setelah hari Rabu selesai kremasi, sorenya itu aku sama John bilang, udah kita istirahat setengah hari itu. Kenapa? Karena kita tahu hari Seninnya kita tidak bisa istirahat secara full. Jadi ketika kalian punya prinsip ini, kalian akan bisa memisahkan. Ingat ya, menguduskan itu memisahkan dulu. Bukan sisanya. Gua sibuk dulu, sisanya berapa baru gua sabat. Terbalik. Lu pisahkan dulu kapan sabat lu, baru lu atur pekerjaanmu. Kalau engkau bisa membuat schedule pekerjaanmu, kau pasti bisa buat schedule sabatmu. Ketika kau punya waktu bersama dengan anak-anak, fokus 100% dengan anak-anak. Ketika kau fokus untuk ibadah, fokus 100% untuk ibadah. Ketika kau fokus bersama dengan suami atau istri, fokus untuk dia. Ya, orang tuh terasa loh kalau orang tuh nggak fokus sama kita, kerasa kan? Ya, kerasa loh. Ya, jadi kan rasanya kesel gitu, istilahnya, wah, aku rongi gitu ya, waktu ini buat lu gitu ya, kok lu nggak fokus? Kita kan kerasa gitu loh. Sebaliknya kita juga berasa sama orang lain, kita juga hati-hati. Kalau kita fokus untuk kerja, ada 6 hari lamanya engkau bisa bekerja. Maka hari ke-7 engkau bisa beristirahat. Amin semuanya. Ya. Jadi minta sama Tuhan hikmat. Angel berdoa semuanya bisa mengerti dan diberkati. Ada yang mengerti? Boleh angkat tangannya? Ngerti ya? Ya, mudah-mudahan bisa jadi satu masukan. Ya, dan ingat bahwa ini adalah perintah minor, perintah yang sering diinjak-injak oleh orang Kristen. Ya, kita melatih diri kita untuk tidak berzina, maka kita juga bisa melatih diri kita untuk bersabat. Kita bisa melatih diri kita untuk tidak mengingini milik orang lain, untuk tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya kita bisa melatih diri kita untuk bersabat. Saya tahu, Angel, waktu aku sangat susah. Saya bilang sama kalian, kalau kalian benar-benar susah 24 jam, bagi jadi 2. 12 jam, 12 jam. Tapi intinya bukan di hukum Tauratnya, ngerti ya? Intinya itu Niman ngapain pas sabat itu. Kalian tahu nggak itu sabat? Kalau kalian nggak tahu, nggak menguduskan itu sabat, maka banyak orang akan menginjak-injak waktu itu. Bahkan diri kita sendiri akan menginjak-injak waktu itu. Amin semuanya? Kalaupun sekarang masih ibadah online, fokuskan waktu itu untuk ibadah. Karena itu bagian dari sabat. Amin semuanya. Tuhan berkati. Saya minta Ci Anita boleh tutup dalam doa, Ci? Atau mungkin ada penutup? Iya. Ya, thank you banget buat sharingnya. Ya, saya rindu kalau bisa nanti di sel grup masing-masing kita boleh sharing ya. Jadi biar maksudnya kita nggak cuma dengar, tapi benar-benar kita coba gimana untuk pelaksanaannya dalam hidup kita masing-masing ya. Oke, ya, sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat satu penjelasan yang luar biasa. Tuhan, untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami diciptakan Tuhan bukan sebagai robot, bukan sebagai mesin, tetapi kami adalah ciptaan-Mu Tuhan yang perlu diperbaharui setiap minggu Tuhan, melalui ibadah, melalui hubungan, melalui rekreasi, melalui refreshing, relaxing kami ya Tuhan.
Tolong kami, setiap kami anak-anak-Mu mulai hari ini, kami belajar setia Tuhan di dalam perkara kecil. Tuhan ajar kami mulai hari ini kami juga belajar untuk memisahkan Tuhan hari Sabat ini buat Engkau, buat suami, buat anak-anak kami, Tuhan bahkan buat diri kami sendiri, sehingga setiap kami tidak ada yang terlalu lelah Tuhan, sehingga kami menjadi burnout, tetapi setiap kami selalu diperbaharui Tuhan untuk bisa Tuhan mengembalikan setiap talenta yang Kau berikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih, ucap syukur Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengar malam ini supaya kami juga bisa melakukannya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh akan merasakan ya Tuhan ada satu penyediaan supernatural, ada satu kekuatan supernatural, ada satu kebahagiaan supernatural yang Kau kembalikan buat setiap kami yang mau melakukannya. Terima kasih, kami ucap syukur, kami tutup ibadah malam ini di dalam nama Yesus, dan Kau yang sertai setiap kami Tuhan untuk mengalami ya Tuhan firman-Mu sendiri dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Thank you. Thank Kita you. foto dulu ya. Iya, Foto dulu oke. yuk, buka yuk kalau bisa. Yuk. Yeay. Oke, siap semuanya? Oke, saya beri 3 detik. 3, 2, 1. Yeay. Oke. Oke, tunggu ya. Tunggu bentar. Tunggu bentar, aku copy paste dulu. Oke. Ya, sudah. Sudah. Thank you semuanya. Jadi bisa Thank you. Sampai gathering Thank you. selanjutnya. Sampai gathering selanjutnya. Bye-bye, Sisya. Thank you buat yang melayani hari ini. Thank you Yeah, semuanya. thank you semuanya. Thank you. Thank you Mbak Lisa. sharingnya luar biasa. Thank you.